Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabrianti Rizkika dengan nomor induk mahasiswa 2002-2104 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pembelajaran pada anak usia dini yang berkaitan dengan metode pembelajaran pada anak usia dini. Metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasbi Ashidiqih, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Ahmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru ataupun instruktur. Jadi, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh tenaga pengajar atau yang sering disebut dengan guru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran pada anak usia dini. Terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu metode bermain. Bermain menurut Mayesti 1990 dalam Mursyid adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari. Karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Kegiatan bermain juga dapat dijadikan sebagai suatu metode pembelajaran yang menarik karena kegiatan bermain adalah hal yang paling disukai oleh anak-anak. Ketika bermain, anak-anak merasa gembira tanpa ada beban apapun dalam pikirannya. Dan berikut adalah contoh metode pembelajaran menggunakan metode bermain pada anak usia dini. Dan yang kedua yaitu metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak dipergunakan di PAUD. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Dunia anak itu penuh dengan sukacita, maka kegiatan harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan mengasihkan bagi anak. Metode bercerita dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak dengan menggunakan cerita kepada anak secara lisan. Anak akan merasa lebih leluasa dan lebih senang ketika mendengarkan cerita yang disampaikan. Dan berikut merupakan salah satu pemaparan contoh penerapan pembelajaran dengan metode bercerita. Dan yang ketiga yaitu metode bernyanyi.
bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak. Hampir semua anak sangat menikmati lagu-lagu atau nyanyian yang didengarkan. Lebih-lebih ketika nyanyian itu dibawakan oleh anak-anak. Yang dibawakan oleh anak-anak seusianya dan diikuti dengan gerakan-gerakan tubuh yang sederhana. Melalui nyanyian dan lagu, banyak hal yang dapat kita pesankan kepada anak-anak, terutama pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama. Melalui kegiatan bernyanyi, suasana belajar akan lebih menyenangkan, menggairahkan, membuat anak lebih bahagia, menghilangkan rasa sedih pada diri anak, serta anak-anak akan merasa terhibur dan lebih bersemangat, sehingga pesan yang kita sampaikan itu lebih mudah diterima oleh anak. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran kepada anak-anak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Anak-anak mendapatkan kesempatan untuk mengamati tingkah laku binatang yang ada di sekitar dunia anak tersebut, dengan mengamati lebih lanjut binatang yang menarik perhatiannya. Karya wisata kaya akan nilai-nilai pendidikan karena juga dapat meningkatkan pengembangan kemampuan sosial, sikap, dan nilai-nilai kemasyarakatan pada anak. Sesuai dengan kemungkinan manfaat yang diperoleh oleh anak melalui karya wisata, maka tujuannya dapat diarahkan pada pengembangan aspek perkembangan anak yang sesuai. Yang kelima yaitu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap berarti mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara verbal atau mewujudkan kemampuan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bercakap-cakap dapat pula diartikan sebagai dialog atau sebagai perwujudan reseptif dan bahasa ekspresif dalam suatu situasi. Sedangkan tujuan metode bercakap-cakap ini adalah dapat diarahkan pada pengembangan aspek perkembangan anak yang sesuai dengan kegiatan ini. Di antara lain adalah perkembangan aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan konsep diri pada anak. Yang keenam yaitu metode demonstrasi, yang mana metode demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan. Jadi, dalam demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Melalui demonstrasi, diharapkan anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan dari metode demonstrasi ini adalah peniruan terhadap model yang dapat dilakukan agar anak dapat meniru contoh perbuatan yang didemonstrasikan oleh guru. Yang ketujuh yaitu metode proyek, yang mana metode proyek merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang satu topik pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Selain itu, metode proyek juga merupakan suatu pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan sehari-hari yang harus dikerjakan secara berkelompok. Berkenaan dengan hal itu, Piaget dalam Mursyid mengatakan bahwa kita dapat mengerjakan tentang suatu konsep kepada anak secara verbal, namun kita dapat mengerjakannya jika menggunakan metode yang didasarkan pada aktivitas anak. Dan metode proyek dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pola pikir, keterampilan, dan kemampuannya untuk memaksimalkan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi, sehingga memiliki peluang untuk terus berkreasi dan mengembangkan diri
seoptimal mungkin. Yang berikutnya yaitu metode pemberian tugas, yang mana metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Tugas diberikan kepada anak untuk memberi kesempatan mereka menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang dipersiapkan, sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan melakukan dari awal sampai akhir. Tujuan yang diberikan kepada anak secara perseorangan atau berkelompok. Kemampuan berpikir ini meliputi kemampuan yang paling sederhana sampai kemampuan yang kompleks, yakni dari kemampuan mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah metode secara terpusat atau Bayes-Centered and Circle Time, yang mana metode ini lebih menekankan kepada sentra, yang mana sentra terdiri dari sentra seni, sentra kreativitas, sentra alam semesta, dan sentra balok, sentra persiapan, dan sentra musik dan olah tubuh. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau yang sering disebut dengan guru. Dan jenis metode pembelajaran pada anak usia dini terbagi menjadi 9, yaitu metode bermain, metode bercerita, metode bernyanyi, metode karya wisata, metode bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode proyek, metode pemberian tugas, dan metode sentra atau terpusat. Untuk menerapkan metode-metode pembelajaran pada anak usia dini, itu dapat disesuaikan dengan kemauan anak atau keinginan anak seperti apa. Dengan cara guru harus memahami terlebih dahulu bagaimana kepribadian dari diri anak terlebih dahulu, serta dan dengan memahami diri anak, guru dapat menentukan metode pembelajaran yang cocok bagi anak tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.